mereka mau manfaatin dari efek pasifnya juga. Karena kita tahu sendiri damage-nya akan lebih meningkat dan itu yang membuat dia farming lebih cepat lagi. Ken ini cenderung unik karena ketika saat itu mungkin semua pengguna Lancelot menggunakan Rapture, dia menggunakan Trill sendiri. Bisa buat mempercepat farmingnya juga. Dan mungkin agresivitas yang paling akan terlihat nanti di objektif. Turtle ini bakal jadi tempat yang sempurna bagi mereka. Namun kalau dilihat dari timing, Akai harusnya masih pegang kendali. Harusnya, tapi tidak melupakan Kairi dengan Mortal Coil-nya akan mempermudah bagaimana gerakan dari Onyx untuk mendapatkan objektif nantinya. Iya, kita bakal lihat nanti untuk perebutan turtle-nya karena sejauh ini ada banyak tugas yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh kedua belah tim, yaitu untuk melakukan zoning out pasti dengan adanya yang di bagian bawah. Cewek, satu bubble leaker dan cewek yang harus tumbang menjadi korban pertama di game kali ini dan Super Ken yang berhasil mendapatkan turtle-nya. Oke, bahkan Ki masih dikejar juga dan Flicker out mau tidak mau harus digunakan. Aduh, mekanik Goldland yang sempat mengagetkan kita semua tadi. Tapi ya pertempuran terjadi di dua sisi bahkan. Turtle-nya pun di-secure. Ya, Turtle di-secure dan bahkan kalau kita melihat tadi zoning out-nya nggak terlalu dalam juga bagi Bigetron. Seperti yang Lee bilang tadi, memang kalau kita ngomongin soal objektif, ada heavy spin di sana. Memudahkan untuk Super Ken, membuahkan retribution-nya. Tapi Eman dengan solo kill, Master Assassin kembali. Sebuah emblem yang sekarang udah mulai laris di area Golden, tapi Lutfi? Hati-hati Lutfi, Lord GM punya damage output yang sangat besar. Meskipun kita tahu bagaimana power dari Terizla ketika membuka penalty zone-nya, tapi di arah yang lain. Sepertinya akan ada sedikit pertemuan juga antara kedua belah tim dengan adanya Super Ken yang purple buff-nya diganggu. Nice Mortal Coil by the way. Tadi menghindari I'm offended juga. Jadi masih nggak out position. Tapi ini jujur Pakito-nya sih galak bener ini. Ini benar-benar ofensif sih, dia jatuhnya manfaatin pasif dari tadi. Jab-nya benar-benar full damage-nya. Dia manfaatkan api. Kill, lagi-lagi akan menjadi korban pertama sepertinya kalau misalnya nggak mudah, tapi masih sempat-sempatnya untuk membuka satu buah I'm offended, that's the real. Sempat dibukakan juga, tapi Heavy Spin tidak akan dibiarkan. Super Ken menangkap satu pemain yang akhirnya bisa dieksekusi juga oleh temannya sendiri, dan cewek juga harus ikut tertinggal. Bahkan 2 poin kill dan masih mau lebih. Masih bisa mendapatkan satu pemain lagi, Lord JM mendapatkan pergerakan yang sangat on point. Wah, ini Onyx sekarang mulai tertinggal ini, Be. 0-4 skornya. Ofensivitas yang luar biasa. Cut lane yang dibanakan sama Lord JM tadi ternyata dimaksimalkan. Dia langsung bergerak ke area mid dan ini satu bener-bener yang paling mengejutkan adalah Eternal Guard yang on point. Moreno, kita tahu sendiri Moreno ternyata mungkin kita lupakan sejenak karena dia punya win rate yang tinggi loh dengan Vexana. Dan sekarang dia lagi pegang winning hero-nya dengan kondisi yang cukup stabil di early game. Agresif, dibalas dengan agresif. Ya mungkin di game pertama tadi tempo dari Bigetron turun. Tapi sekarang di game kedua mereka hadir dengan tempo yang panas banget, San. Ya, gak cuma tempo tapi 4 eliminasi. Udah mereka kantongin sejauh ini di 4 menit. Game yang berjalan di arah yang lain. Kita punya juga bagaimana dari Lord JM akan mencoba untuk memberikan distraksi tambahan sebelum Turtle bisa diamankan oleh kedua belah tim. Bahkan Kairi, dia nunggu timing yang tepat yang spin. Kairi. Dan tiba-tiba saja Kairi berhasil mendapatkan satu buah Turtle yang mereka idam-idamkan. Belum ada pertukaran eliminasi yang terjadi, cukup bersih untuk pendapatan objektif. Oke, di bottom lane juga kayaknya ada adu poke damage yang cukup menarik karena Eman sampai dipukul mundur dan mengeluarkan ultimate-nya. Tapi berbicara soal item sedikit nih, Glowing One yang selalu jadi favorit bagi Vexana karena Eternal Guard-nya sekarang memiliki pasif yang sama dengan item dari Vexana. Namun di sisi lain Lord JM dia nggak mau kalah ofensivitasnya. Dia langsung on the way menuju ke item-item selanjutnya dengan Hunter Strike sebagai pondasi awalnya karena base damage-nya dipadukan juga dengan movement speed yang dia miliki. Damage kah? Full damage kayaknya. Bisa jadi nanti. Dan Lord JM ya dengan damage-nya ini dia harus hati-hati nih karena dari Terizla juga bisa ngasih damage output yang lumayan bahaya. Tapi yang terancam adalah lini belakangnya. Cewek dan juga Sun sudah pasti bakal jadi target utama dari Lord JM. Dan seperti sekarang kita melihat juga bagaimana dari kedua belah tim masih ingin mencoba untuk dapetin yang lebih heavy spin. Masih bisa dihindarkan juga oleh seorang Kiboy maupun dari seorang Sasabi untuk Eternal Guard yang baru dikirim oleh seorang Moreno pun bisa didodge dengan satu buah flicker mahal oleh seorang Sans. Ya ini hanya untuk bait sih, untuk Nether Ram-nya sudah tidak ada lagi dan hati-hati cewek. Dia udah mulai diincar terus-terusan loh. Ya, apalagi ada 2 pemain nih yang udah mulai menuju di bagian bottom lane. Disusul dengan kehadiran dari seorang Moreno mungkin. Bukan waktu yang tepat bagi seorang Kiboy menunjukkan dirinya, tapi ternyata dengan satu buah final quest, semua itu digagalkan. Sekarang waktunya Super Ken untuk bisa memberikan damage, tapi sayangnya Kiboy masih punya satu buah flicker untuk melarikan diri. Dan begitu juga untuk seorang Ki yang masih bisa menggunakan flickernya Super Ken yang sepertinya akan menjadi korban. Tapi tetap sempat mendapatkan eliminasi.
masih. Satu ditukar satu, walaupun Romer ditukar jungle keuntungan. Masih ada di Onyx, cewek tidak tersentuh tadi, terlalu jauh range-nya. Dan sekarang siap untuk membongkar turret di bagian bottom lane. Dan kalau kita lihat dari itemnya, Eman menuju ke Thunderbelt. Berarti dia punya durability. Dia mau membadani semua damage yang ada. Ya, dan Eman masih cukup berani meskipun ada satu buah penalty zone yang sempat dibukakan oleh seorang Lutfi. Tapi sekarang Ki akan coba untuk sedikit mendelay pergerakannya, menjaga Eman. Gak boleh ada yang menyentuh gold laner mereka. Walaupun hanya dapetin 1 poin kill saja, tapi Onyx mulai merayap nih dengan gold yang akhirnya mulai turun dari 2000 gold. Untuk Bigatron sekarang ke angka 1500. Ya, karena mereka dapetin objektif juga. Mereka dapetin outer turretnya di bagian bottom lane. Setidaknya ada pertukaran yang lebih mahal daripada Onyx. Dan sekarang kalau Turtle dapat lagi Onyx, possible to comeback. Apalagi Heaven's Bane udah mulai dibuka. Ada satu buah flicker dari seorang Lutfi. Udah ke-trigger di waktu yang nggak terlalu on point. Membuat penalty zone mungkin lebih minim. Dan Netherrealm juga sudah mulai dibukakan oleh seorang Sun. Siapakah yang akan menjadi korban pertama dari fight kali ini? Karena penalty zone dari seorang Lutfi akhirnya bisa keluar juga. Membuat Bigatron ternyata masih bisa hidup dengan cukup sehat. Kecuali seorang Lutfi-nya. Ya mau nggak mau mereka harus reset lagi temponya, ditahan lagi sedikit. Dengan darah yang udah mulai sekarat nih, bahkan dari beberapa player di kedua tim mereka harus pelan-pelan, gak boleh terlalu semangat juga. Namun lihat dari Eman, dia udah coba untuk tarik lagi dari turtle-nya. Lord GM pun udah ada di bagian depan dan mungkin siap untuk retribution nantinya. Oh, kayaknya kalau misalkan battle retribution nggak begitu adil. Karena Super Ken juga nggak ready dengan retributionnya. Sehingga sepertinya akan diubah menjadi Lord saja. Tapi Kairi